Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GV. Kali ini kita mereview manual yang berjudul Magic Emperor chapter 727 ya. Yang dimana ternyata di sini Jovan memenangkan pertarungan dia dengan Yelin ya. Di sini Yelin pun terkaget-kaget ya, ternyata selama ini dia dijebak oleh Jovan atau cuma dipermainkan nih guys ya. Ternyata kalau kita dengar dari omongan Jovan, ternyata Jovan tuh bisa ngalahin Yelin kapan aja guys. Sebenarnya sih gue juga udah tahu sih ya. Karena kemampuan Jovan bukan hanya jiwa naga ya, tapi banyak. Bukan hanya ini. Jadi menurut gue seharusnya emang kalau dia serius si Jovan ini di awal sih harusnya dia menang. Ya. Kalau dia mau ngeluarin seluruhnya, karena mungkin dia mengelur waktu juga ya buat si kaki tua itu tuh biar ngebantu dia juga ya, yang orang terkuat juga. Jadi mau nggak mau dia harus benar-benar mengulur waktu, pura-pura terdesak lah ya, karena kan dia bilang sendiri kalau dia bisa ngalahin kapan aja, di mana aja ya kalau mau cepat. Nah, tapi di sini seru ya. Di sini si Jovan selalu ngeluarin jurus-jurus naganya dia, cuma hanya mengandalkan jiwa-jiwa naganya aja dia menang guys. Contohnya seperti apa ya? Contohnya yang naga pertama, tahu kan? Nah, di situ naga pertama dia udah mulai kalah, naga merah ya, naga emas ya. Terus naga merah, naga emasnya berevolusi ya. Terus merah juga tetap kalah, sehingga dia ngeluarin naga-naga lain. Nah yang terakhir ini naga petir ya, itulah yang membuat si Yelin jiwanya terkena lah, yang nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Jiwa petir tawannya warnanya ungu ya, itu tuh dulu gue juga udah lupa sih dari mana ya dia nggak dapetin petir. Pokoknya di chapter berapa, pokoknya kayak nyerap atau apa, gue juga lupa sih ya. Udah lama juga chapternya, ini kan udah ratusan, mau hampir ribuan malah. Jadi petirnya itu dia berevolusi menjadi naga juga ya. Kayak semua elemen-elemen seperti elemen hitam iblis dia itu berubah jadi naga semua guys ya. Jadi naganya ini ada 3 lah ya untuk ngelawan Yelin. Nah, Yelin pun 1, tapi menurut gue Yelin ini udah kuat sih naganya ya, karena naga murni kali ya. Dan dia juga dilatih oleh guru yang emang paham dan mengerti. Dan di sini kan kalau Jovan kan emang kebanyakan tuh dia pemberian ya, jadi dia kayak ngelangkah sendiri, nemuin daunnya sendiri ya, biar update atau menjadi lebih kuat lagi. Beda cerita sama yang lain. Dari pertarungan ini kita udah yakin pemenangnya adalah Jovan ya. Jovan menang. Jadi sekte Jovan bakalan menjadi juara 1. Nah, tapi kita nggak tahu apakah di sini Yelin bakal ngeluarin kekuatannya lebih lagi atau nyerah ya, karena kan dari tadi kayaknya Yelin cuma punya naganya doang, jadi nggak ada jurus lain ya. Karena di sini Yelin udah nggak bertutur sih, seharusnya dia bakalan nyerah sih ya. Dia juga bingung, kalau dia ngeluarin kekuatan dia juga bisa seluruh kekuatannya ya, tapi itu kan bakal ngebunuh dia, ngebantai dia, itu percuma aja gitu ya. Percuma aja, pasti Jovan juga udah menang, karena Jovan udah bilang kalau dia bakalan menang di sini guys. Belum aja dia ngeluarin kekuatan lain, itu hanya kekuatan sebagian aja ya. Jadi triknya itu mulai kebaca ketika si Jovan udah mulai cerita tuh. Semua para tetua yang nonton ya, serta yang si orang yang pengen ambil pedang itu pun juga tercengang gitu. Si Jovan punya lebih dari 1 jiwa naga ya, yang dimana kayak nggak mungkin ya 1 aja udah harus 1 sih ya, lidahnya 1 gitu, nggak bisa 2. Nah sedangkan si Jovan itu malah menciptakan jiwa naga lainnya yang meskipun nggak murni ya, kan dia bilang jiwa naga Jovan itu emang nggak murni dari aura-aura atau ki ya kalau kita sebut di sini ya. Di sini pertarungannya sih cuman antar jiwa ya. Untuk bertaruh antar fisik suku nggak terjadi ya kalau kalian lihat ya. Meskipun di awal pernah bertarung fisik cuman seimbang, makanya mereka bertarung dengan jiwa. Lalu gue lihat Yelin ini tuh mirip kayak si siapa sih yang dulu temen udah kayak dianggap anaknya Jovan tuh, Gung Saktong ya, Gung Saktong. Kalau gue lihat kekuatannya tuh si Yelin ini ya, meskipun gue nggak tahu ya kalau mereka bertarungan terus satu kayak Yelin kalah deh ya, nggak mungkin menang deh.
Karena Gus Santong itu sendiri kan emang monster ya. Dia itu emang jelmaan naga sendiri guys ya, bukan hanya manusia yang dapat ilmu atau pelajari kekuatan naga, tapi dia naga sendiri, hewan suci itu sendiri ya, yang dilatih sama Kun Feng itu guys. Kalau kalian masih ingat ya, di chapter kerajaan kan dia selalu nemenin Jovan tuh ya kan, selalu nemenin Jovan buat ngelawan musuh-musuhnya ya. Kali ini bisa nih, gue nggak tahu kapan dipertemukan lagi, tapi kalau ada dia itu bakalan seru ya. Gue yakin kok yang lain juga gak akan berani nyentuh si Jovan. Kenapa nggak berani? Ya nggak berani lah. Ada Gus Santong juga di situ, bisa-bisa diratain sektenya dia. Kerajaan aja diratain sama dia ya, apalagi cuma beberapa sekte doang di sini. Nah, di sini bakalan itu sih, gue pengen tahu juga perasaan dari si siapa tuh, si orang paling terkuat yang lagi ngebantu si Jovan itu ya, orang yang menginginkan atau mencari si pedang ya. Dia bakal kaget ya tahu kalau pedangnya ternyata nggak ada di situ ya, meskipun dia nggak akan nyangka kalau si Jovan lah yang ngambil pedangnya ya, kayak si Jovan ya. Padahal dia anggapnya tuh para tetua yang udah pindah itu pedang ke tempat lain ya, padahal si Jovan yang udah ngambil guys, udah berubah. Nah kemungkinan nanti juga mungkin ya, gara-gara siapa tahu nanti si rambut putih yang tua itu membuat masalah atau membuat alarm nyala ya, sehingga para tetua juga nggak akan nyalain murid-murid di situ. Kemungkinan mereka nyalain orang itu sehingga bilang ini bakal jadi salah paham kali ya. Dia nganggap pedangnya sama si rambut putih itu, yang saya rambut putih itu pedangnya sama si tetua ya. Jadi Jovan udah aman sih kalau menurut gua. Cuman untuk saat ini nggak kan untuk ngeluarin pedangnya. Kenapa dia nggak mau ngeluarin pedangnya? Bahaya guys, semua sekte bakal ngeburu dia ya kan, semua sekte. Meskipun pedangnya bisa menebas beberapa orang terluka di atasnya, tapi tetap guys itu memiliki kelemahannya. Apalagi kalau Jovan sampai dikeroyok, energi juga bakal habis juga, percuma juga ya kan. Ya di sini dia memang harus benar-benar hati-hati sih, karena pedangnya itu berharga, bisa ngebunuh atau bisa ngebunuh atau menghancurkan kulit seorang yang kuat lah. Kayak Jovan aja kan kulitnya kuat udah termasuk naga, tapi yang mandi ditebas aja langsung kena saset aja bekas, dan lama lagi sembuhnya. Nah itu kan bahaya ya. Oke, mungkin cukup sampai sini. Jadi kalau kalian mau belajar desain ilustrasi, website, aplikasi UX UI, dan gimana cara menghasilkan uang dari rumah, kalian bisa cek di playlist itu gua. Di situ udah ada semua caranya, atau bisa DM gua. Nanti di situ juga ada materi yang bisa kalian pelajari secara gratis. Pokoknya terima kasih udah nontonin video gua. Sampai jumpa lagi di next video.